Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohyana, NIM A4222530006, S2 Penjas 2025, Untat. Hari ini saya akan membuat tugas mata kuliah Pendidikan Ilmu Kepelatihan Olahraga. Tugasnya adalah pembagian porsi latihan fisik dan porsi latihan psikologi. Disiplin ilmu yang mendukung metodologi latihan adalah banyak. Ada statistik, ada tes pengukuran, ada sosiologi, sejarah, nutrisi, pedagogi, motor learning, psikologi, fisiologi, biomekanik, anatomi, sport medicine, dan lain-lain. Di sini saya mau spesifikasikan adalah membuat porsi latihan fisik dan psikologi yang terdapat dalam faktor-faktor untuk diperiodisasi. Penyusunan program latihan. Latihan adalah aktivitas olahraga yang sistematis dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah pada ciri-ciri fungsi fisiologi dan psikologi manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun untuk latihan kecaburan adalah latihan yang dapat divariasikan dengan bentuk dan model latihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kerja otot yang diinginkan berdasarkan cabang olahraga masing-masing. Di sini ada namanya, kita masuk ke slide berikutnya adalah periodisasi, merupakan keinginan untuk dapat memperagakan prestasi terbaik pada saat yang diinginkan. Poin berikutnya, kesadaran bahwa tidak mungkin sepanjang tahun seorang atlet selalu berada pada kondisi puncak. Poin berikutnya merupakan dasar pemikiran yang melandasi berbagai prinsip dan teori mengenai perencanaan dan pengaturan tahapan latihan. Ada lagi periodisasi biomotor adalah setiap olahraga mempunyai karakteristik yang khas, sekalipun ada kemiripan, namun masing-masing memiliki esensi yang berbeda. Kemampuan biomotorik meliputi kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan semua yang dibangun melalui tahapan-tahapan lain latihan pada masing-masing periodisasi. Menyusun program latihan terbagi dalam 3 tahapan: tahap persiapan, tahap kompetisi, dan tahapan transisi. Adapun pembagian fase persiapan ditentukan untuk penyusunan program latihan adalah 50% dari keseluruhan latihan. Ini contohnya. Untuk fase persiapan terbagi 2, yaitu persiapan umum dan persiapan khusus. Menentukan persiapan umum adalah 1/3 dari keseluruhan latihan. Selanjutnya persiapan khusus itu untuk menentukan persiapan dibagi 2. Untuk menentukan umumnya adalah 1/3. Sekali lagi, ini perencanaan latihannya. Masuk ke siklus mikro menurut Tudor Bompa. Macro cycle kisaran 2-6 mikro cycle 1 minggu atau 7 hari. Training unit 1 hari dalam latihan. Training season latihan pagi sore. Ada juga yang penguatan menurut Medvedev, macro cycle periode waktu yang panjang 1 tahun. Menurut mesocycle-nya periode waktu yang sedang atau beberapa bulan, atau micro cycle-nya periode waktu yang singkat 1 atau beberapa minggu. Contoh kasus siklus saya menerapkan contohnya adalah untuk membagi porsi fisik dan psikologi. Saya menerapkan siklus mikro 3/1 atau 9 kali latihan dalam seminggu. Berdasarkan tes awal bahwa kondisi fisik pada atlet kurang, sehingga untuk penyusunan program latihan akan dititikberatkan pada latihan kondisi fisik yang merupakan hasil dari tes kondisi fisiknya, di mana hitungan antara fisik dan psikologi dengan spesifik, yaitu fisik 70%, psikologi 30%. Karena 2 faktor yang kita utamakan di sini adalah bagaimana membagi porsi latihannya.
Untuk fisik 9 kali 70%, 9 kali latihan untuk ke 70% adalah 6,3 dibulatkan jadi 6 kali latihan. Untuk kondisi fisik, psikologinya 9 kali latihan kali 30%, 2,7 dibulatkan menjadi 3 kali latihan untuk latihan psikologi. Tinggal diatur dan dimasukkan ke siklus mikronya. Ini siklus mikro ada bermacam-macam, ada 8 kali latihan, ada 9 kali latihan, itu 3:1. Yang 8 kali latihan paginya bisa off, Sabtunya latihan-latihan, atau disesuaikan dengan waktu yang ada. Misalkan di sore hari latihan, Sabtu pagi latihan, Minggu pagi latihan, Minggu sorenya off, atau paginya off semua atau sorenya off, disesuaikan. 9 kali latihan adalah 3:1. Senin 2 kali, Selasa 1 kali latihan, 1, 2, 3, off-nya 1 kali. Ini juga sama seterusnya. Begitu juga macam-macam sekali latihan, 5:1, ada 11 kali latihan, 5:1 plus 1. Ini gambarnya. Dimana kita tadi itu dengan 6 kali latihan, berarti di sini bisa Senin pagi sore itu latihan untuk paginya untuk latihan fisik, sorenya bisa latihan teknik, ini juga bisa latihan fisik lagi. Jadi dari 9 ini dibagi untuk latihan psikologinya dimasukkan 3 kali, untuk latihan fisiknya dimasukkan 6 kali. Dimana latihan fisik itu antara speed, strength, endurance. Karena kita acuannya tugasnya hanya 2 faktor, pembagian porsi latihan fisik dan latihan psikologi. Biasanya di persiapan umum kita memakai 9 mental skill dari John Lesky. Itu di persiapan umum otomatis semuanya general, dari latihan kondisi fisik, dari endurance-nya, dari strength-nya, jadi ada teknik dan ada speednya juga, ada lainnya juga. Untuk psikologinya, untuk persiapan umum ada attitude, karena ada goal and commitment, ada people skill, dan ada motivation. Untuk persiapan umumnya itu dibagi jadi itu sebagai materi latihan psikologi, dan untuk materi latihan fisik sudah dibagi juga berdasarkan BOMPA 1999. Pada persiapan khusus juga sama. Di sini ada mental imagery untuk psikologinya, ada multimodal bagian dari mental training, persiapan menghadapi kompetisi atau self talk, juga maintenance energi juga di sini. Nanti kita bahas selanjutnya. Di persiapan khusus bisa berubah antara latihan fisik dan latihan psikologi bisa mencapai 50%, artinya bisa dibandingkan dengan penambahan 1 kali latihan, tapi tetap dengan 9 kali latihan. Misalkan dari 6 di persiapan umum jadi 5 latihan fisik, 4 latihan psikologi. Berikutnya di kompetisi utama, untuk di prakompetisi mungkin sekitar 40%, ini jadi 50% psikologi. Di psikologi ada managing anxiety, ada juga managing emotion sama concentration. Nah, di situ kita psikologinya lebih naik lagi. Di kompetisi utama, apalagi di kompetisi utama psikologi lebih dominan sekitar 80%, untuk fisiknya 20%. Itu tergantung dari pengaturan seorang pelatih, bagaimana bisa mengatur antara semuanya sih, bukan hanya fisik psikologi, tapi ada faktor teknik, ada faktor taktik strategi, dan ada faktor yang lainnya. Itu yang harus bisa kita sesuaikan dengan di program latihan. Itu nanti apa aja mungkin nanti bersama selanjutnya. Ini hanya tugas untuk S2 Unpad Pasca. Program latihan transisi terakhir adalah setelah melalui priorisasi yang panjang pada satu siklus latihan tahunan, para atlet sudah mengerahkan baik fisik, teknik, taktik, dan psikisnya, mentalnya, sehingga akan mengalami kelelahan.
Tahap ini diharapkan menjadi fase regenerasi baik fisik maupun mental untuk kemudian mempersiapkan kembali pada fase awal lagi, yaitu fase persiapan umum. Fase ini berkisar antara 3-4 mikro, namun bisa lebih tergantung pada kondisi atlet itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.